Oh, come, all you unfaithful, come, weak and stable, come, no, you are not alone. Oh, come, barren and waiting ones, weary of praying, come, see what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Oh, come, bitter and broken, come, with fears unspoken, come, tears of His perfect love. Oh, come, guilty and hiding ones, there is no need to run. See what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. He's the Lamb who was given, slain for pardon. His promise is peace for those who believe. He's the Lamb who was given, slain for pardon. His promise is peace for those who believe. So come, though you have nothing, come, He is the offering, come, see what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. If you had not come, tender baby key, and humbly left your throne to reach someone like me, and if you
to set the captive free, to break the prisoner chains, and I'll still be in the dark, grabbing for the door, looking for some way, somehow, but love came for me. Love rescued me. Love called my name. Love took my place. Sweet Lamb of God, I bowing down. My eyes have seen. I'm finally free. Love came for me. If you had not come, willing spotless lamb, my sin would be too much for you to take me as I am. A bottle, the blood of Christ washes over me, flowing from your hands, your feet. And I don't have to worry where I'd be. 'Cause love came for me. Love rescued me. Love called my name. Love took my place. Sweet Lamb of God, and I'm bowing down. My eyes have seen. I'm finally free. Love came for me. This manger king, my everything, love came for me. Came for me, came love came for me. Selamat malam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kita boleh berkumpul lagi di tempat ini. Kita telah merayakan Natal dan karena itu saya mau mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Sebelum kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita berdoa dalam doa teduh secara pribadi. Mari kita berdoa.
Ayat panggilan beribadah untuk hari ini terambil dari Mazmur 31 ayatnya yang ke-22. Saya undang untuk teman-teman sekalian membaca bersama-sama. Mari kita baca. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditujukannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Terpujilah Tuhan. Bersyukur sekali karena kedatangan Tuhan Yesus. Kita mempunyai banyak sekali alasan untuk berkata, "Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul." Dengan begitu kita berkata dan mendeklarasikan, "Oh Tuhan, saya sangat diberkati dan kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang maha pengasih." Pada saat ini saya mengundang teman-teman sekalian untuk menyanyikan lagu pertama kita, "Bless the Lord, oh my soul. We have 10,000 reasons." Mari kita nyanyikan dengan sukacita. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship
His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus bagi kami, sehingga kami sekarang mempunyai pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang merendahkan diri dan hati kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, layakkanlah kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu, untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan saja yang boleh memimpin kami semua untuk acara persekutuan doa malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan acara ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 25. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengejarkan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas pimpinanmu sepanjang tahun 2022. Dari awal tahun hingga akhir tahun, Engkau selalu menyertai kami. Engkau adalah sandaran kami, penolong kami, dan Tuhan kami yang begitu mengasihi kami. Selain Engkau, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, di kebaktian doa terakhir tahun 2022 ini, kami datang ke hadapan-Mu untuk merefleksi diri kami. Kiranya Roh Kudus menerangi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu, saya menerima surat dari medical group saya. Surat tersebut adalah Medical Practice Survey dan ada beberapa pertanyaan tanyakan mengenai pelayanan family doctor saya setahun ini. Apakah saya puas dengan pelayanannya? Atau apakah ada masukan atau ruang untuk perbaikan? Saat pertama kali saya menerima surat ini, saya heran. Kenapa harus mengisi formula evaluasi dokter?
Ternyata bahkan seorang dokter yang telah mempelajari kedokteran dan mempraktikkan kedokteran selama bertahun-tahun masih perlu dievaluasi oleh pasien agar dokter tersebut dapat mengetahui di mana mereka dapat berkembang. Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu mengevaluasi diri sendiri agar kita dapat terus maju dan berkembang. Hari ini adalah Rabu terakhir di tahun 2022. Mari kita renungkan kembali semua yang sudah kita alami di tahun ini, agar kita bisa terus maju dan menjadi bejana yang semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Di tahun 2022, tema gereja kita, Hoemtong, adalah Be Transformed. Awal tahun ini, Pendeta Agus Gunawan khotbah dari Yakobus 1 ayat 17-25, yaitu nas yang baru saja kita baca tadi. Bagian ini mengatakan bahwa ada banyak orang yang mendengarkan khotbah. Semua orang duduk di gereja, mereka sama-sama mendengarkan khotbah. Namun, banyak orang hanya mendengarkan khotbah dan merasa kata-katanya lumayan masuk akal. Tetapi mereka tidak melakukan perubahan apapun di dalam kehidupan mereka. Alkitab mengatakan bahwa orang seperti itu menipu dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan di ayat 22-24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Banyak orang berpikir bahwa mendengarkan khotbah sudah cukup. Setelah dia mendengarkannya, dia lupa akan apa yang dia dengar dan kembali ke kehidupan yang lama. Tidak ada perubahan sama sekali. Yang penting adalah saya sudah mendengarkan dan apakah saya sudah melakukan firman Tuhan, apakah kehidupan saya ada perubahan, itu tidak penting. Dan ini seperti bercermin dan melihat bahwa wajah kita sudah kotor, tetapi kita tidak mau membersihkannya. Ini tidak masuk akal. Firman Tuhan itu seperti cermin. Ketika kita mendengarkan khotbah, kita seperti melihat kekotoran dan dosa kita. Tetapi kita tidak mau membersihkan noda di wajah kita. Kita melihatnya, menoleh, dan lupa. Ketika firman Tuhan menerangi kita dan menyadarkan kita akan dosa kita harus membersihkannya dan membuangnya. Orang percaya harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kita harus maju dan harus bertumbuh. Transformasi harus terjadi dan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita harus ada usaha, bukan sekedar tahu dan tidak melakukan apa-apa. Seperti bibit, entah itu terus bertumbuh atau mengering. Hal yang sama berlaku untuk kehidupan rohani kita. Ketika kehidupan rohani kita tidak berkembang, bukan berarti kehidupan rohani kita terus dipertahankan pada level yang sama. Tetapi berarti kehidupan rohani kita perlahan mengering. Di mana kita bisa tahu? Yang pertama adalah kita tidak takut akan Tuhan. Mari kita renungkan, siapakah orang yang paling kita hormati? Sikap apa yang kita ambil ketika kita bertemu dengan seseorang yang kita hormati? Kita akan memastikan bahwa kita berpakaian sopan, tidak akan datang terlambat, dan memperhatikan semua yang dikatakan orang tersebut kepada kita. Namun bagaimana dengan sikap kita terhadap Tuhan? Lalu sering sikap kita sangat malas. Kita tidak punya waktu untuk Tuhan, tidak fokus mendengarkan firman-Nya, dan kita juga bahkan terlambat. 2 Korintus 7 ayat pertama berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dalam ayat ini dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup suci. Jika seseorang menyebut dirinya seorang Kristen dan masih hidup dalam dosa, ia bukanlah orang yang takut akan Tuhan. Justru karena dia tidak takut akan Tuhan, maka sulit baginya untuk menyucikan dirinya dan hidup kudus.
Seseorang menulis kalimat ini pada Alkitab yang diberikan kepada orang lain. Buku ini akan menjauhkan Anda dari dosa, dan dosa akan menjauhkan Anda dari buku ini. Dosa akan menjauhkan kita dari firman Tuhan dan Tuhannya sendiri. Mereka yang tidak takut akan Tuhan dan hidup dalam dosa tanpa pertobatan bukanlah anak-anak Allah. Orang Kristen disucikan oleh Tuhan harus terus mengejar kehidupan yang suci. Dan kedua, orang yang tidak bertumbuh di dalam kehidupan rohaninya tidak mengasihi sesama. Orang yang mengasihi Tuhan haruslah orang yang juga mengasihi sesama. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya hanya mengasihi Tuhan, tetapi saya tidak mengasihi keluarga, teman, dan saudara saya. Alkitab mengatakan bahwa orang seperti itu adalah pendusta. Jika kita tidak mengasihi saudara yang kita dapat lihat, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat? Seseorang yang benar-benar mengasihi Tuhan pasti akan mencerminkan kasih Kristus dalam hidupnya, yaitu mengasihi dan peduli akan orang-orang di sekitarnya. Ketiga, orang yang tidak bertumbuh di dalam kehidupan rohaninya tidak mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan mereka. Mereka tidak memiliki hati yang mau mengampuni orang. Mereka sering menggunakan kata-kata untuk menyakiti dan menyerang orang lain. Mereka adalah orang yang egois, berbohong, keras kepala, pemarah, perokok, mabuk, mencuri, dan lain-lain. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Seseorang yang benar-benar mengasihi Tuhan pasti akan mengalami transformasi hidup, pembentukan karakter, dan menjadi semakin serupa dengan Yesus, bukannya semakin serupa dengan dunia. Sehingga orang lain tidak melihat perbedaan dalam kehidupan orang percaya dan orang yang tidak percaya. Kita harus menjalani hidup yang baru di dalam Kristus dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan terus hidup dalam kehidupan yang lama. Mari kita renungkan diri kita sendiri. Apakah kita takut akan Tuhan? Apakah kita mengasihi Allah dan sesama? Apakah karakter kita mencerminkan karakter Kristus? Jika tidak, apakah kita bersedia melakukan perubahan di tahun yang baru? Jangan sampai tahun demi tahun justru stagnan atau membiarkan kehidupan rohani kita terus merosot. Mari kita membuat usaha, terus maju, dan menjadi bejana yang berkenan di hati Tuhan. Berikut adalah 10 pertanyaan untuk membantu kita merenungkan tahun ini di aspek apa yang kita sudah bertumbuh dan apa yang kita harus melakukan perubahan di tahun yang baru. Yang pertama adalah bagaimana relasi saya dengan Tuhan. Kedua, apa yang saya pelajari dari kesuksesan dan kekecewaan tahun ini. Ketiga, dalam hal apakah saya tumbuh atau apakah saya stagnan. Keempat, di aspek apa saya perlu berkembang. Kelima, apa perbedaan yang saya buat tahun ini. Keenam, apa yang saya harus terus lakukan di tahun yang baru. Ketujuh, bagaimana hidup saya memuliakan Tuhan. 8. Siapa yang telah saya pengaruhi untuk mengikuti Yesus. 9. Bagaimana pelayanan saya sepanjang tahun ini. 10. Bagaimana relasi saya dengan orang lain. Setiap akhir tahun, saya akan meluangkan waktu untuk refleksi diri sendiri dan menuliskan refleksi saya sepanjang tahun itu. Sehingga tahun depan, tahun berikutnya, dan bertahun-tahun kemudian, saya bisa baca kembali dan melihat bagaimana Tuhan telah membentuk saya selangkah demi selangkah. Saya juga mendorong kita semua bisa meluangkan waktu dan menuliskan refleksi akhir tahun. Kita bisa pause videonya dan tuliskan refleksi kita.
Mari kita merenungkan di aspek apa yang Tuhan telah membantu kita bertumbuh di tahun 2022. Dan mari kita berdoa, minta Tuhan menunjukkan kepada kita di aspek apa yang Tuhan ingin kita tumbuh dan berubah di tahun 2023. Marilah kita meneladani Yesus Kristus dan menjadi bejana yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memimpin kami melewati tahun 2022. Di saat senang dan susah, Engkau terus mengajar kami untuk lebih bersandar kepadamu. Kiranya Tuhan terus memimpin setiap kami saat kami menjalani tahun yang baru, sehingga hidup kami bisa berkenan kepadamu. Kiranya kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam pokok doa kita yang kita akan doakan bersama-sama, kita akan nyanyikan satu lagu yang berjudul Dia Hanya Sejauh Doa. Kita percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh, tapi Dia Tuhan yang dekat. Apa yang kita perlukan, apa yang kita rasakan, kalau kita senang, kita bisa katakan di dalam doa kita. Dia hanya sejauh doa. Pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita telah sampai pada kebaktian doa malam yang terakhir pada tahun ini. Sungguh bersyukur atas pimpinan Tuhan. Tuhan telah menyertai kita dari hari pertama di tahun 2022 sampai pada minggu terakhir di tahun ini. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, pertolongan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Ada saudara kita datang dengan hati penuh syukur kepada Tuhan, dan juga saudara kita mau bersyukur atas ibadah juga perayaan Natal yang telah berjalan dengan baik pada hari Minggu kemarin.
Bersyukur Bapak Ibu Saudara kita telah berdoa bersama-sama dalam kebaktian dan juga ibadah ini, dan bersyukur Tuhan boleh menolong dan semua karena anugerah pertolongan Tuhan menyertai kita sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Mari saudara, oleh karena itu kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan atas kebaikannya dan karyanya dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang tahun. Kau telah begitu baik kepada kami. Kau telah menyediakan apapun yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami hari demi hari. Penyertaan-Mu sungguh kami rasakan ya Tuhan dalam kehidupan pribadi kami dan juga jemaat ya Tuhan, keluarga kami ya Tuhan. Kami melihat bagaimana Engkau ada yang beserta dalam kesehatan kami, pekerjaan kami, Engkau ada menyediakan, melindungi kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, oleh karena sungguh nama-Mu layak untuk dipuji. Dan kami mau juga bersyukur ya Tuhan atas minggu kemarin untuk perayaan Natal dan juga ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Sungguh ya Tuhan, karena Engkau adalah menyertai kami, Engkau boleh menolong dan memakai setiap kami bagi para pelayan-Mu juga ya Tuhan yang melayani pada minggu kemarin. Sehingga banyak jemaat kami boleh diberkati ya Tuhan melalui message, melalui ibadah, keseluruhan drama, ibadah yang ada ya Tuhan oleh semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan kami mau bersyukur sekali lagi Tuhan atas begitu banyak berkat yang telah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita terus mendukung saudara-saudara kita, jemaat, keluarga yang sedang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Kita doakan Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Saudara kita doakan untuk pemulihan, untuk beberapa rekan-rekan kita, Bapak Ibu kita yang sedang mengalami pergumulan. Kita doakan untuk Pak Paul, untuk pemulihan kakinya, terus dukung doa sehingga boleh pulih secara baik dengan baik. Kita juga terus mau berdoa untuk Ibu Yung Yung untuk pemulihan matanya dalam beberapa waktu ini sehingga boleh diberikan pemulihan yang baik. Bersyukur operasi berjalan dengan baik. Kita doakan untuk pemulihan bagi mata dari Ibu Yung Yung. Kita terus doakan saudara untuk Bapak Vincent Fazio dalam kelemahan tubuhnya, dan juga kita doakan untuk Ibu Lilia yang menjaga, men-take care. Kita doakan mereka terus diberikan kekuatan yang baik. Kita terus doakan saudara bagi mama dari Dr. Lukas, yaitu Ibu Tan Milan yang terkena sakit demensia. Kita doakan Tuhan terus boleh menolong, memberikan kekuatan bagi dia. Dan juga doakan untuk Ibu Feby yang menjaganya, yang berada di Hawaii pada saat ini. Mari saudara kita mendukung beberapa teman-teman kita yang dalam pergumulan, dalam sakit penyakit itu dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk beberapa saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, kelemahan tubuh. Tuhan, kami mau berdoa, Engkau boleh menjamah, memulihkan tubuhnya yang sedang sakit. Khusus kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi pemulihan, bagi Pak Paul. Kami mau serahkan untuk pemulihannya, Engkau boleh menolong kakinya sehingga pulih kembali. Berdoa untuk Ibu Lian yang menjaga, take care, Engkau boleh memberikan kekuatan bagi dia ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Ibu Yung operasi boleh berjalan dengan baik. Dan kami mau berdoa Tuhan, boleh pemulihannya dapat berjalan dengan pulih dengan kembali ya Tuhan untuk matanya. Kau boleh memberikan pemulihan yang baik dalam beberapa waktu ini. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Vincent Fazio dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan, Engkau sertai, berikan kekuatan ketika dia lagi sakit ya Tuhan. Kau boleh menolong, semua obat-obatan dimakan boleh menolongnya ya Tuhan. Kami mau berdoa juga mengingat untuk Ibu Lydia yang take care. Kau boleh memberikan kekuatan yang ekstra bagi dia Tuhan. Kami juga mau mengingat bagi Mama Dr. Lukas, Ibu Tan Milan, dan juga Ibu Feby yang take care ke dalam tangan Tuhan. Mereka ya Tuhan mungkin ada pergumulan dengan sakit penyakit ini. Kau sendiri yang ada dan hadir. Berikan pemulihan, berikan kekuatan bagi Ibu Feby yang take care ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua bagi juga Bapak Ibu yang tidak disebutkan di sini yang bergumul dalam sakit penyakit. Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan, iman yang teguh. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa terus untuk kesehatan jemaat agar dilindungi dari sakit penyakit, dari virus, dari COVID atau mungkin dan sebagainya. Di tengah musim dingin ini, pergantian cuaca yang kadang panas, kadang dingin juga, kita doakan Tuhan boleh senantiasa melindungi jemaat, keluarga, dimanapun mereka berada.
Saudara, kita akan masuk ke tahun 2023, kita doakan untuk setiap kita untuk memiliki iman yang teguh di dalam memasuki tahun 2023. Mari saudara kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi kesehatan setiap jemaat. Kau sendiri yang boleh menolong ya Tuhan, memberikan kesehatan baik bagi kami semua. Di tengah adanya virus mungkin yang ada, COVID juga yang mungkin ada, dan juga di tengah cuaca musim dingin ini ya Tuhan, Kau boleh menolong, menyertai setiap kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, jemaat-Mu ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan juga ya Tuhan, bagi gereja-Mu, ICLE ke dalam tangan Tuhan. Kami memasuki tahun 2023, kami mau berdoa agar sungguh setiap jemaat-Mu memiliki iman yang teguh dalam memasuki tahun 2023 ini. Kami dapat melangkah dengan pasti karena Engkau adalah Allah yang menyertai kami, memberikan kami pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita doakan untuk kebaktian yang pertama di tahun 2023, saudara. Minggu ini ya, saudara. Kita doakan minggu ini adalah kebaktian gabungan. Kita doakan untuk saya, saudara, yang akan mempersiapkan firman Tuhan. Doakan juga untuk guru sekolah minggu, doakan semua yang melayani, untuk worship team, untuk semua tim yang melayani, multimedia, usher, agar sungguh Tuhan boleh memberkati kebaktian pada minggu ini. Saudara, doakan semua boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kita semua boleh merasakan mendapatkan berkat Tuhan di hari pertama, minggu pertama pada tahun 2023. Kita doakan saudara. Tuhan, kami mau serahkan untuk kebaktian pertama pada minggu ini, Tuhan, di tahun yang baru, di hari yang pertama ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan untuk saya hamba-Mu yang melayani. Kau boleh menolong ya Tuhan di dalam segala persiapannya, memberikan kebijaksanaan, dan Kau boleh berbicara kepada hamba-Mu sehingga lewat firman-Mu boleh menguatkan hati jemaat dan juga setiap kami semua. Kami juga mau mengingat untuk guru sekolah minggu yang akan mengajar minggu ini. Kau boleh memberkati anak-anak yang akan hadir, diberikan pertumbuhan baik, boleh mengenal akan Tuhan Yesus. Kami mau serahkan setiap yang melayani, tim kerja semua, multimedia, para pelayan-Mu ya Tuhan. Kau boleh menolong ya Tuhan, memakai mereka menjadi instrumen alat-Mu, sehingga boleh nama-Mu boleh dipermuliakan. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk kebaktian minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk khususnya bagi pengurus ya yang akan memasuki di tahun pelayanan yang baru, tim kerja, hamba Tuhan, agar mereka memiliki kesatuan hati, kerendahan hati di dalam melayani Tuhan dan melayani sesama di dalam gerejanya. Saudara, kita juga mau berdoa untuk program pelayanan di tahun 2023. Kita doakan semua boleh berjalan baik dan menolong setiap jemaat mengalami pertumbuhan yang baik. Mereka boleh pertumbuhan rohani, semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari saudara, kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau doakan untuk setiap pengurus ke dalam tangan-Mu, tim kerja, hamba Tuhan, semua yang aktivis melayani. Ya Tuhan, Kau boleh memberkati setiap jemaat-Mu. Berikan kesatuan hati, berikan kerendahan hati, unity ya Tuhan, di dalam satu gereja, dalam tangan-Mu melayani Tuhan bersama di tahun 2023. Kau boleh memberkati ya Tuhan setiap pengurus, berikan mereka terus ke hati yang semakin dibakar melayani Tuhan. Kau boleh memberkati ya Tuhan dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, sehingga sungguh apa yang mereka perbuat boleh menjadi berkat dan berhasil. Kami mau berdoa juga menyerahkan untuk program pelayanan pada tahun 2023 Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Kami mau serahkan ya Tuhan agar Engkau boleh menolong, campur tangan, sehingga sungguh lewat setiap kebaktian ibadah, program yang ada, boleh menolong pertumbuhan jemaat menjadi serupa dengan Engkau. Kami serahkan semuanya, pergumulan dan juga semua program tahun depan ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih karena Engkau telah mendengar seruan doa kami, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kita lihat saudara, dingin sekali saudara di bagian Amerika yang lain saudara, mungkin di California masih sunny saja saudara ya. Saudara, kita doakan bagi mereka yang terkena badai salju, yang mereka kesulitan sekali saudara pada saat ini. Mungkin mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa keluar, terjebak, situasi begitu buruk, banyaknya kerusakan, tidak ada electricity, tidak ada heater mungkin di rumah, tidak ada air, dan makanan juga mungkin sulit. Saudara, kita doakan
situasi Amerika pada saat ini yang terkena dampak begitu cukup parah, saudara ya. Kita doakan agar sungguh situasi boleh segera pulih kembali, cuaca segera pulih kembali. Doakan juga saudara untuk petugas pemerintah yang menangani akan hal ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk Amerika ke dalam tangan-Mu bagi mereka yang terkena dampak pada saat ini. Tuhan, Kau boleh memulihkan, menolong, campur tangan. Mereka yang mungkin pada saat ini kesulitan, Tuhan Kau boleh menolong ya Tuhan. Dalam beberapa state yang terkena dampak, Tuhan Kau boleh sertai setiap masyarakat. Kami mau berdoa juga untuk petugas pemerintah yang menangani akan semua ini. Kau boleh memberikan mereka perlindungan, kekuatan ya Tuhan, ketika mereka harus menolong rakyat dan juga harus mengambil keputusan yang tepat bagi rakyat. Tuhan, Kau boleh menolong memakai mereka, sehingga situasi ini semua pelan-pelan boleh semakin baik kembali. Kau sertai ya Tuhan di dalam musibah yang ada pada saat ini. Kami mau serahkan Amerika ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau terus doakan bagi masyarakat yang terkena dampak. Kita doakan agar Tuhan boleh melindungi. Saudara, pada saat ini juga ada banyak ribuan mereka yang ingin travel, atau mungkin mereka yang ingin travel pergi kemana, saudara, naik pesawat, semua itu di-cancel, saudara ya. Ribuan rencana semua di-cancel, mungkin tidak bisa balik, tidak bisa pergi, saudara, akibat storm ini. Saudara, kita doakan mereka boleh terus, Tuhan boleh lindungi rakyat yang berada di Amerika ini. Kita doakan, saudara, ada kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan setiap hari, saudara. Yang mereka terjebak di rumah, mereka memerlukan makanan, minuman, dan hal-hal lainnya. Kita doakan agar sungguh boleh tercukupi semuanya. Saudara, juga karena dampak akan hal ini, ada banyak juga yang dari mereka yang keluarganya meninggal dunia. Saudara, kita doakan bagi mereka, Tuhan boleh memberikan kekuatan di tengah masa-masa duka seperti ini. Nah, itu saudara kita doakan. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap masyarakat Amerika yang terkena dampak pada saat ini. Tuhan boleh melindungi, campur tangan. Beberapa dari mereka yang mempunyai rencana untuk berlibur atau mungkin travel, mungkin harus di-cancel. Tuhan, Kau boleh menolong, campur tangan pada saat ini, di mana musibah terjadi ini menyebabkan banyak sekali permasalahan, banyak hal yang mungkin tidak bisa diprediksi. Kau boleh menolong ya Tuhan, memberikan jalan keluar dan pelindungan, kelancaran bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga khusus bagi setiap masyarakat untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Tuhan, Kau boleh sediakan untuk bala bantuan yang ada juga, keperluan makanan, minuman, sehingga boleh tercukupi ya Tuhan bagi mereka yang terkena dampak akibat badai salju di Amerika ini. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mereka yang telah mengalami kedukaan, bagi mungkin ada anggota keluarga mereka yang meninggal dunia akibat musibah ini. Tuhan, Kau boleh menolong, campur tangan, memberikan kekuatan bagi segenap keluarga yang berduka. Kami juga mau mengingat mungkin ada teman-teman atau mungkin ada saudara kami yang ada berada di daerah terkena dampak lokasi di Amerika ini ya Tuhan. Engkau boleh sertai mereka, kami mau mengingat mereka, Kau boleh melindungi mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Amerika ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membawa segala pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami sepanjang tahun. Dari awal tahun sampai pada minggu ini, kami bersyukur ada penyertaan Tuhan. Kami mau serahkan semua keluh kesah kami, pergumulan kami, penderitaan, kelemahan tubuh, mungkin masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa, kami dapat sepenuhnya bersandar kepada rancangan-Mu yang pasti. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa
Mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, 2023. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun mendatang. Dan banyak sekali hal-hal yang membuat kita khawatir. Tapi kita bersyukur kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita mempunyai Tuhan yang mengasihi kita dan Dia berjanji untuk selalu bersama kita. Yesus datang sebagai Immanuel. Kalau Tuhan selalu bersama kita. Jadi kita akan bisa berkata, di saat badai bergelora, tapi aku tetap tenang, sebab Kau Allahku. Kita akan nyanyikan lagu ini dalam bahasa Inggrisnya still, artinya tenang. Kita akan nyanyikan dalam bahasa Indonesianya, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang, sebab Kau Allahku. Mari kita nyanyikan dengan rasa syukur. Lingkupiku
Mari saudara kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari saudara kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, kita telah sampai pada di akhir kebaktian doa pada tahun ini. Saudara tetap semangat di tahun yang baru dan juga tetap berdoa senantiasa di tahun yang akan datang, rajin beribadah dan juga dalam kebaktian doa. Saudara, pada minggu ini akan ada kebaktian combined service. Saudara dapat ajak saudara atau keluarga untuk hadir di dalam ibadah ini. Kita akan bersama-sama memulai hari pertama di tahun 2023 ini bersama dengan Tuhan. Saudara, sampai ketemu hari Minggu, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy New Year! Not come, tender baby king, and humbly left your throne to reach someone like me. And if you had not walked upon this broken ground, where on earth would I be now? If you had not come, if you had not come to save the sick and lame, to set the captive free, to break the prisoner chains, and I'd still be in the dark, grabbing for the door, looking for some way, somehow. But love came for me, love rescued me, love called my name, love took my place, sweet Lamb of God. I bowing down, my eyes have seen, I'm finally free. Love came for me. Love came for me. If you had not come, willing spotless lamb, my sin will be too much for you to take me as I am. A bottle, the blood of Christ washes over me, flowing from your hands, your feet. And I don't have to worry where I'd be
like He